Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas minimisasi biaya input terkendala output matematika ekonomi. Kita langsung aja ke contoh. Suatu perusahaan yang menghasilkan satu jenis produksi menggunakan kombinasi dua macam input, yaitu modal dan tenaga kerja, dengan biaya produksi Q sama dengan 4.000 K pangkat 0,5 kali L pangkat 0,5. Upah untuk tenaga kerja adalah R, yaitu 20 rupiah. Dan sewa untuk kapital adalah W sama dengan 40. Tentukan jumlah tenaga kerja dan modal yang dapat meminimumkan biaya total perusahaan jika perusahaan tersebut ingin menghasilkan output produksi Q sebanyak 22.111 unit. Dan berapakah biaya minimum tersebut? Untuk menyelesaikan permasalahan soal kita ini, ya, yang perlu kita buat yang pertama di soal kita ini, kita harus tentukan, ya, kita harus tentukan berapa fungsinya dulu, apa saja yang diketahui di soal ini. Yang pertama di sini yang perlu kita ketahui, ya, fungsi produksi Q. Berapa dia fungsi produksi Q-nya yang ini? Ini dia ya. 400 K pangkat 0,5 dikali L pangkat 0,5. Kemudian di sini juga ada nilai Q untuk tenaga kerjanya sebanyak 22.111. Berarti ada Q juga di sini yang diketahui. Q sama dengan 22.111 unit, ya. Kemudian apalagi yang diketahui di soal kita, yaitu ada R. R di sini 20 rupiah tadi. Ini dia ya. Kemudian ada W. W sama dengan, ya, 40 dari soal kita yang ini. Kemudian kita harus ingat bahwasanya fungsi biaya, ya, fungsi biaya itu TC sama dengan R dikali K, ya, ditambah W kali L. Maka bisa kita tuliskan TC sama dengan 20K ditambah 40L. Ya. Kemudian kita mau tentukan minimum TC, ya, minimum dari persamaan TC-nya fungsi biayanya, ya. TC sama dengan, kita bisa tuliskan rumusnya nanti, W kali L besar ditambah R dikali K besar ditambah lambda kendalanya, ya, dikali Q dikurang fungsi L, K. Nah, ini dia rumusnya nanti. Minimum TC-nya kira-kira nanti kalau kita mau jabarkan, ya, kita mau jabarkan dia ini, maka kita bisa buat rumusnya kira-kira seperti ini, ya. Oke, ya, kita lanjut, ya. Biar kita lanjut.
Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tadi kita udah tentukan minimum dari sebuah TC-nya tadi, ya. Kita bisa tentukan minimum TC-nya tadi. Maka kalau bisa kita jabarkan, maka TC sama dengan ini minimum ya. M ini saya buat minimum TC atau biaya ya, fungsi biayanya. Langsung aja kita ganti jadi 20K ditambah 40L ditambah lambda dikali 22.111 dikurang 400 K pangkat 0,5 dikali L pangkat 0,5. Ini dia. Ini dia rumus yang tadi. Ya, kalau udah kita jabarkan nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan diferensialkan. Kita akan buat diferensial. Ya. Diferensial turunan dari sini. Pertama kita buat dulu tuh dari persamaan ini turunannya terhadap yang sika. Ya, turunan terhadap sika berarti ini 0, diturunkan ini 0. Ini diturunkan terhadap sika tinggal 20 ya. Kemudian ini 0, ini diturunkan terhadap sika. Ini kan 0,5. Oke. 0,5 ini dikurangi 1. Kemudian 0,5 ini dikalikan 400. Jadi nanti hasilnya 200 ya. Lambdanya ini tetap ikut. Lambda oke dikali ini K. K-nya tadi kan 0,5. 0,5 dikurang 1 jadi K pangkat negatif 0,5 dikali L pangkat 0,5. Nah, ininya tetap. Cuman ininya saja berubah karena kita diferensialkan terhadap K. Kemudian kita ini anggap persamaan 1. Kemudian kita buat turunan yang untuk si L. Berarti 20K nggak ada L-nya yang 0 turunannya ya. Kemudian 40L diturunkan pertama berarti 40. Ingat konsep turunan. Oke. Kemudian sama juga seperti ini, ininya yang dikurangkan. Ini 0,5 ini kurangkan 1. Ya, dikurang 1. Maka nanti hasilnya seperti ini sama. Tetap sama dia, 200 lambda dikali K. Tapi di sini negatif 0,5 di sininya positif. Yang negatifnya di mananya? Di sini. 0,5 negatif. Dikarenakan apa? Dia diturunkan. Kalau dia diturunkan berarti pangkatnya dikurangi 1. Ingat konsep diferensial ya, umpamanya seperti ini. 2x kuadrat. Ini kalau kita turunkan jadi 4x pangkat 1 ya. Karena ini dikurangi 1, duanya ini kalikan terhadap ini. Hanya 4, ini dia. Oke. Ingat saja dia konsep diferensial. Oke, ini dia untuk persamaan kedua. Kemudian untuk turunan dari lambda itu tersendiri dari persamaan ini. Jadi nanti diturunkan terhadap ini berarti ininya habis ya. Ininya tinggal nggak ada lagi. Ini udah 0, ini udah 0. Jadi sisa ini semua. 22.111 dikurang 400K pangkat 0,5 dikali L 0,5. Nah, ini untuk persamaan ketiga. Setelah dapat ini semuanya, bisa kita buat persamaan satu dulu. Dari persamaan satu ini dulu ya. Dari persamaan satu ini dulu. Maka nanti bisa kita buat dari persamaan satu. Persamaan pertama. Itu 20 dikurang 200 lambda K pangkat negatif 0,5 kali L pangkat 0,5 ya. Sama dengan 0. Saya pindahkan yang ini biar ini satu grup ini. Saya pindahkan dia ke sisi kanan. Makanya dia akan menghasilkan positif ya. Maka 200 lambda
dikali K pangkat 0,5 negatif 0,5 dikali L 0,5 sama dengan 20. Sisa ini ya, tinggal 20. Maka setelah seperti ini, kita buat di sini dia, ya, tinggalkan dia lambdanya. Lambda sama dengan 20 per 200 K pangkat negatif 0,5 dikali L 0,5. Ya, maka lambda sama dengan, oke, ini 20 sama 200. Ya, jadi nanti hasilnya 0,1 K pangkat 0,5 dikali L pangkat 0,5 negatif. Kenapa ini berubah? Karena pangkat apabila dia jadi naik, maka dia berubah tanda. Ini tandanya berubah. Oke. Ingat konsep diferensial. Ingat konsep eksponen. Yang satu pangkat A pangkat negatif A pangkat N. Ya. Ini biasanya A pangkat negatif N. Jadi kalau dia satu pangkat A pangkat negatif N, kita mau buat ke pangkat biasa, jadi A pangkat N. Ingat konsep yang ini untuk dia modal kita, ya, dalam penyelesaian soal ini. Jadi ingat konsep perpangkatan. Oke. Saya rasa sampai di sini ini udah masuk persamaan, masuk ke persamaan berikutnya ya. Anggap aja persamaan keempat. Karena ini tadi 1, 2, 3, ini persamaan keempat. Dapat ini persamaan keempat. Ya, ini persamaan keempat. Oke. Kita akan lanjut ke persamaan kedua yang ini. Kedua yang ini, dengan cara seperti ini juga nanti kita jabarkan, maka dia akan mendapatkan persamaan yang kelima. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Untuk persamaan kedua tadi, kita dapatkan dia hasilnya 40 dikurang 200 lambda dikali K pangkat 0,5 dikali L negatif 0,5. Ya. Jadi kita mau buat seperti ini, ya, sama dengan 0. Kita pindahkan seperti yang tadi juga, pindahkan satu ruas ini ke sisi ini, sisi kanan. Maka nanti hasilnya di sini 40 sama dengan 200 lambda dikali K pangkat 0,5, ya, dikali L pangkat negatif 0,5. Maka bisa kita peroleh sepertinya tadi, lambda sama dengan 200 K pangkat 0,5 dikali L pangkat negatif 0,5 per 40. Oh, salah ya. Sorry. Ini terbalik ya, terbalik. Lambda 40-nya di atas per 200 dikali K pangkat 0,5 dikali L pangkat negatif 0,5. Ini dia. Udah dapat seperti ini, maka hasilnya nanti lambda sama dengan, jadi ini kan negatif. Jadi kalau pindah dia jadi positif nanti, ini positif jadi negatif pangkatnya. Oke, 40 bagi 200 hasilnya 0,2 dikali K pangkat negatif 0,5, ya, dikali L pangkat 0,5. Nah, ini dia. Ini persamaan kelima. Jadi dari persamaan keempat dan kelima yang udah kita dapatkan tadi, kita bisa cari nilai K. Gimana caranya? Persamaan 4 dan
persamaan kelima, kita buat kira-kira seperti ini. Karena apa? Syaratnya lambda yang pertama sama yang lambda kedua kita anggap sama. Jadi lambda yang pertama kita dapatkan untuk persamaan keempatnya tadi 0,5 K pangkat 0,5 dikali L pangkat negatif 0,5 sama dengan 0,2 ya dikali K pangkat negatif 0,5 dikali L 0,5. Maka bisa kita keluarkan satu-satu ya. Dalam artian ini keluarkan, ini keluarkan. Oke, bisa kita keluarkan satu-satu boleh. Atau kita buat kira-kira seperti ini aja biar lebih gampang. K pangkat 0,5 per K pangkat negatif 0,5. Yang dari sini. Nah, terus satu lagi kita buat di sini 0,2 L pangkat 0,5 per 0,5 L pangkat negatif 0,5. Di sini kita mau cari nilai dari K itu dulu. Ya, K-nya sebenarnya nanti bisa aja kita buat. Jadi kalau ini hasilnya nanti kalau 0,5 sama 0,5 jadi 1. Dari mana 1? K 0,5. Ini kan negatif. Kalau pindah pangkatnya jadi ditambah. Nah, kira-kira seperti ini. Makanya nanti K-nya jadi pangkat 1. Nah, nggak usah ditulis lagi. Ya, begitu juga yang L ini. Kalau pindah kemari, ya pindah kemari, terjadilah dia nanti L-nya pangkat 1 ya. Jadi L-nya sisa pangkat 1. Oke. Kemudian ini 0,2 dibagi 0,5 ya. Hasilnya 0,4. Nah, jadi nilai kita udah dapat di 0,4. Oke. Ya kira-kira sampai di sini. Setelah udah kita dapatkan ini, kita nilai K-nya udah didapatkan 0,4 L. Kemudian kita kembali ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga. Di mana persamaan ketiga itu tadi rumus yang kita dapatkan turunannya persamaan ketiga itu 22.111 dikurang 400 K pangkat 0,5 dikali L pangkat 0,5. Oke, kita ganti K-nya menjadi 0,4. Ya, K-nya ganti jadi 0,4. Jadi 0,4 dikali L, ini ganti sama ini ya. Oke, ganti sama K yang ini kemari. K ini seperti ini. Oke, pangkat 0,5. Ini 0,5-nya tetap. Jadi pangkat 0,5 dikali
L pangkat 0,5 sama dengan 0. Kemudian yang ini, satu blok ini saya pindahkan ke sisi sana. Dan nanti hasilnya 400 dikali 0,4 L pangkat 0,5 dikali L 0,5 sama dengan sisa ini 22.111. Maka kita akan dapatkan ini kalau dia L sama ini, ya, ingat konsep perpangkatan. A pangkat M kali A pangkat N, cukup pangkatnya kita jumlahkan karena variabelnya sama. Begitu juga ini L sama L sama, tinggal 0,5 tambah 0,5 1. Jadi kalau dia udah 1, berarti tinggal 400 kali 0,4. Jadi 400 kali 0,4 hasilnya 252,98. Sama dengan, ya kita buat L sama dengan 22.111. L sama dengan 22.111 dibagi 252,98. Maka L sama dengan, setelah nanti udah kita dapatkan seperti ini, maka hasilnya 87,4. Ini hasilnya. Jadi kita udah dapatkan nilai L. Ya. Untuk mempermudahmu mendapatkan nilai K gimana? Kita dapatkan tadi nilai K ini 0,4 L. Jadi gampang aja. Nilai K sama dengan 0,4 L. Maka K sama dengan 0,4 dikali L-nya ini 87,4. Maka K sama dengan, ya, maka K sama dengan 34,96. Jadi nilai L sudah dapat, nilai K sudah dapat. Kemudian tugas kita yang mana lagi? Tugas kita berikutnya yaitu mencari nilai lambdanya. Lambdanya berapa? Berarti kita tadi masuk ke persamaan lambdanya tadi. Ya, lambda sama dengan, ya, lambda sama dengan, ingat aja kita buat aja persamaan keempat tadi. Ya, ada kan lambda sama dengan 0,1 dikali K pangkat 0,5 dikali L pangkat 0,5 negatif, ya. Maka lambda sama dengan 0,1, ya, kalikan dengan nilai K-nya. Ya, K-nya yang ini. Berarti saya buat aja di sini biar lebih nampak lagi, ya. Lambda sama dengan 0,1 kali 34,96 pangkat 0,5 dikali L. L-nya kita dapatkan 87,4, ya. Dikali 87,4 pangkat negatif 0,5. Maka lambda sama dengan, oke, lambdanya sama dengan, nanti setelah ini dihitung semuanya, pangkatkan dulu, ya. Oke, maka kita peroleh hasilnya 0,063. Nah, jadi nanti langkah per langkah harus kamu ketahui, ya. Kita udah dapatkan nilai L, kita udah dapatkan nilai K, kita udah dapatkan nilai lambda. Setelah udah dapat ini, tujuan kita tadi kita mau tengok minimum TC-nya tadi. Ya, minimum TC-nya tadi. Yang rumusnya tadi 20K, ya, ditambah 40L ditambah lambda dikali dengan 22.111 dikurang 400 dikali K pangkat 0,5 dikali L pangkat 0,5. Nah, yang ini. Ya. Kita nanti kembali ke sini. Kita udah dapatkan nilai L, nilai K sama nilai lambda. Masukkanlah nanti nilai L, nilai K, dan nilai lambda ke persamaan yang ini.
Nah, yang ini. Yang tadi yang di awal kita bahas. Oke. Setelah udah dimasukkan nanti, maka nilai perolehan dari TC-nya di situ udah kamu masukkan nilai K-nya 34,96, L-nya 87,4, sedangkan lambdanya itu 0,063. Nanti akan didapatkan nilai minimum TC-nya itu sama dengan 4.194,78. Nah, ini dia. Jadi akhir ceritanya di sini mereka akan mendapatkan biaya ya sebesar Rp4.194,78 untuk produksi sebanyak 22.111. Nanti bisa dibaca bahan belajarnya. Cuman saya menerangkan di sini langkah-langkahnya. Mana tahu ada kendala dalam materi, bisa dipahami dengan video pembahasan soal ini. Ya, kira-kira pengerjaannya seperti ini.